Shalom adik-adik, kembali lagi di Sekolah Minggu GKT Trinity bersama Losaldi. Sudah siap untuk memulai ibadah sekolah minggunya? Jika sudah siap, mari kita memuji Tuhan dari lagu Hari Ini Kurasa Bahagia. Kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih kepadamu karena pada hari ini ya Bapa, Kau telah mengumpulkan kami semua untuk beribadah. Tolong Kau berkati ibadah kami agar dapat berjalan dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Inilah yang menjadi doa kami ya Bapa, dalam namamu kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita akan memuji Tuhan kembali dari lagu Berilah yang Baik. Adik-adik, tiba saatnya kita akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Tetapi sebelum itu, mari kita memuji Tuhan kembali dari lagu Kasih-Nya Seperti Sungai. Shalom adik-adik, berjumpa lagi dengan Lose Ripka. Nah adik-adik, hari ini
kita akan sama-sama belajar satu tema, yaitu Abram menerima janji Allah. Firman Tuhan hari ini terambil dari Kejadian 12 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-9. Begitu juga dengan Ibrani 11 ayat 8 sampai yang ke-10. Nah, adik-adik sudah siap mau mendengarkan firman Tuhan? Mari sama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat segala penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami bisa mengikuti sekolah minggu hari ini. Terima kasih ya Bapa untuk kebenaran firman Tuhan yang boleh menjadi landasan bagi kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan berikan kami kesempatan untuk bisa mendengarkan firman Tuhan. Berkatilah firman yang akan kami dengar, sehingga kami bisa mengerti dengan baik dan melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami di dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, adik-adik, kalian sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan hari ini? Mari kita dengarkan firman Tuhan hari ini. Abram adalah seorang kaya yang tinggal di kota Haran. Ia mempunyai sebuah rumah yang besar dan indah. Abram sudah berumur 75 tahun adik-adik. Istrinya bernama Sarai. Mereka sudah tua, tetapi belum mempunyai anak. Pada suatu hari, terjadi sesuatu yang sangat istimewa dalam kehidupan Abram. Abram mendengar suatu suara datang kepadanya. Itulah suara Tuhan Allah. Tuhan Allah berkata kepada Abram, "Abram, pergilah dari kota ayahmu, juga dari sanak saudaramu, ke suatu tempat yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi suatu bangsa yang besar, dan aku akan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Olehmu, semua bangsa di bumi akan mendapat berkat." Tuhan tidak memberitahukan tempatnya adik-adik, tetapi Abram percaya akan janji itu dan menerimanya dengan sukacita. Abram percaya bahwa Tuhan sungguh-sungguh berbicara kepadanya. Dia juga ingin melakukan dengan sungguh-sungguh apa yang Tuhan perintahkan kepadanya. Tetapi itu tidaklah mudah. Abram segera mencari Sarai istrinya yang cantik itu walaupun dia sudah tua, dan memberitahukan kepadanya firman yang baru ia terima dari Allah. "Sarai istriku, Tuhan baru saja berfirman menyuruh kita pindah dari sini." "Kita akan pindah kemana?" "Aku tidak tahu. Tuhan tidak memberitahukan tempatnya. Tuhan hanya berjanji nanti akan menunjukkan tempatnya." "Bagaimana mungkin kita pergi, tapi kita tidak tahu kemana kita akan pergi?" "Tuhan yang akan memimpin perjalanan kita, dan aku percaya Dia akan memimpin kita ke tempat yang dijanjikannya." "Baiklah, kalau Tuhan yang memimpin, aku ikut. Karena aku juga percaya Dia akan memimpin kita ke tempat yang terbaik." Adik-adik, Abram senang sekali mendengar Sarai bersedia ikut dengan setia. Bersama-sama mereka percaya kepada Tuhan dan mempersiapkan segalanya. Kemudian, apa yang mereka lakukan ya adik-adik? Ternyata Abram menyuruh para pembantu laki-laki untuk mengumpulkan semua ternaknya. Ada sapi, keledai, kambing, domba, dan unta, karena semuanya akan ikut pindah. Sarai memanggil pembantu-pembantu perempuan. Mereka disuruh membungkus semua bahan yang dibutuhkan selama dalam perjalanan dan untuk hidup di negeri yang baru nanti. Apa saja ya yang mereka perlukan? Wah, banyak sekali. Bahan makanan saja sudah ada gandum, garam, ada pisau, ada botol minuman, pakaian, selimut,
Belum lagi alat-alat masak lainnya. Wah, pasti sangat banyak. Nah, adik-adik, semua itu tidak dapat dipikul. Karena itu, Abram dan Sarah mempersiapkan kendaraan. Bukan kereta atau mobil adik-adik. Mereka mempunyai kendaraan yang lebih cocok. Nah, inilah kendaraan mereka. Mereka menggunakan unta ataupun hewan yang lain. Mengapa unta merupakan kendaraan yang cocok untuk perjalanan yang jauh di tempat yang kering dan panas? Karena unta tidak perlu banyak minum. Airnya bisa disimpan di dalam badannya sendiri dan dipakai kalau diperlukan. Juga badannya kuat untuk mengangkat beban. Adik-adik, Abram dan Sarai taat kepada firman Tuhan. Ketika mereka selesai menyiapkan barang-barang, mereka kemudian mengucapkan selamat tinggal kepada sanak saudara mereka. Abram juga mengajak Lot. Lot adalah kemenakan mereka, tetapi Lot sudah tidak mempunyai ayah lagi. Oleh karena itu, Abram dan Sarai yang belum mempunyai anak, mereka sudah menganggap Lot sebagai anak mereka sendiri. Kemudian mereka berangkat untuk memulai perjalanan yang panjang itu untuk menuju ke sebuah negeri yang belum mereka ketahui. Mereka berangkat dari kota ayah Abram, yaitu Haran, dan naik turun gunung berhari-hari. Tuhan terus memimpin mereka adik-adik. Kalau mereka merasa lelah, maka mereka berhenti sejenak di tempat yang banyak air dan juga rumput untuk ternak mereka. Di sana mereka mendirikan kemah-kemah dan beristirahat untuk beberapa hari. Kemudian mereka meneruskan perjalanan. Abram tetap percaya dalam hatinya bahwa Tuhanlah yang memanggilnya. Dia juga yang akan membawa Abram ke negeri yang dijanjikan itu. Setelah rombongan itu menempuh jarak kira-kira 500 km, mereka sampai ke negeri Kanaan. Negeri itu indah sekali adik-adik. Bukan hanya indah, tetapi negeri itu sangat subur dengan penduduknya yang banyak. Abram bersama rombongan masuk ke negeri Kanaan. Mereka berjalan terus sampai mereka tiba di kota Betel. Di tempat itulah Allah menyatakan dirinya kepada Abram, dan Abram membangun mezbah untuk menyembah Tuhan Allah. Di mezbah itu Abram bersama Sarai dan seluruh rombongan memuji Tuhan karena mereka sudah sampai ke negeri yang akan menjadi milik mereka sesuai dengan janji Allah. Adik-adik yang terkasih di dalam Tuhan, melalui firman Tuhan hari ini, kita belajar bahwa Allah memanggil Abram secara pribadi supaya dia mempunyai suatu hubungan yang akrab dengan Allah sendiri. Begitu juga Allah memanggil dan memimpin setiap kita, orang-orang yang percaya kepadanya. Adik-adik, yang lebih penting, Tuhan ingin supaya kita bisa mengikuti teladan Abram dalam hal percaya dan taat kepada firman Tuhan. Amin ya adik-adik, biarlah kita bisa hidup dengan lebih baik, hidup percaya dan taat kepada firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Sebelum Lose pimpin kita di dalam doa, mari sama-sama kita menghafalkan ayat hafalan kita dari Kejadian 12 ayat 3b. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sekali lagi ya, Kejadian 12 ayat 3b. Olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Mari kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu hari ini, mengajarkan kepada kami untuk kami bisa percaya dan taat kepada firman Tuhan. Tolong kami yang masih kecil untuk kami bisa memahami firman Tuhan dengan baik
dan bisa melakukannya di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih ya Bapa. Sebentar lagi kami akan berpisah satu dengan yang lain dan kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami. Tuhan berkati setiap kami agar kami bisa menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih ya Bapa. Ini doa kami, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Oke adik-adik, sampai di sini dulu sekolah minggu kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.